bursa capres-cawapres ini medannya makin terbuka. Nah, itu sisi positifnya. Yang jelas menguntungkan banyak pihak, banyak orang. Mungkin ada yang mengatakan, apakah dengan PT 0% ini, bahkan tidak boleh disebut 0%, artinya nggak ada presidensial threshold, Pak Prabowo rugi apa enggak? Contohnya gitu. Ya kalau elektabilitas Pak Prabowo bagus, approval rating Pak Prabowo bagus, muncul calon yang lain sebanyak mungkin pun, nggak ada masalah. ya nggak ada masalah kan Ya. gitu. Apakah Mas Gibran diuntungkan apa tidak kan gitu. Nah ini balik lagi. Ya kalau maju secara bersama-sama, walaupun itu masih 2029 nanti misalnya, ya apakah approval ratingnya bagus apa tidak kan gitu. Kalau masih di bawah Pak Prabowo saya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya menyalip, ya itu bisa jadi kompetitor kan gitu. Di literatur itu, Melki, itu sebenarnya nggak ada istilah presidential threshold. Oh, masa Mas? Ya, di literatur global. Penemuan presiden threshold dari mana Di sebetulnya? Indonesia. Ini negara ajaib berarti ini. Iya, negara kita memang sangat ajaib. Hari ini kita berjumpa lagi di podcast PRC Talk. Ya, podcast yang sudah biasa saya sudah sampaikan terkait dengan politik lokal maupun nasional serta isu dan dinamikanya hari ini. Nah, terkait dengan isu yang tadi kita sudah kehadiran tamu, yakni Mas Nyarwi Ahmad. Apa kabar Mas? Baik. Oke. Bung Melki, terima kasih sudah. Wajah Mas Nyarwi Ahmad ini sudah teman-teman banyak tahu ya. Kalau bagi kita di konsultan, kita kenalnya Mas Nyarwi ini sebagai Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies. Oke. Dan hari ini kita undang Mas Nyarwi untuk membahas terkait dengan hal-hal yang presidensial threshold. Mas, saya mulai dari sebuah kejutan di awal tahun ini. Setelah kejutan Hasto ya Mas ya. Iya. Mas, kok tiba-tiba ya Mas MK bisa meloloskan putusan ini? Dalam pandangan sederhana Mas dulu lah. Pertama begini, ya ini kado MK ya untuk rakyat Indonesia saya kira. Karena kan banyak orang yang berharap ya bahwa peluang untuk bisa maju sebagai capres itu dibuka lebar. Tapi kan itu terkunci oleh yang disebut presidential threshold kan gitu, dan itu dari pemilu 2004 sudah ada walaupun angkanya kecil, kemudian naik terus dari 15% sampai 20% gitu ya. Nah itu kan dianggap menutup peluang ya baik partai-partai ya calon-calonnya untuk bisa maju ke dalam bursa capres cawapres. Nah MK juga udah lama ada pengajuan judicial review, dan itu dalam catatan banyak teman-teman mengatakan ini kan ada yang bilang itu 32 kali, ini yang ke-33, ada yang bilang lebih dari itu karena sebelumnya kan juga diajukan juga judicial review. Jadi bisa jadi ya MK itu mungkin bosan juga ya terus-menerus diajukan terus judicial review soal presidential threshold itu. Nah itu satu. Terus yang kedua juga ini Bung Melki ya, ini ada juga saya kira konteks politik yang berubah. Ya, ini kan sudah selesai pilpres, sudah selesai pilkada juga. Tentu saya kira di MK juga ada hakim-hakim yang punya banyak pendapat yang berbeda-beda. Dan kita tahu ada dua hakim yang sebenarnya boleh dikatakan itu pendukung ya, penghapusan presidential threshold yang cukup banyak dikenal di kalangan para praktisi hukum, yaitu Sadli Isra, wakil ketua MK, dan juga Pak Hartoyo ini juga ketua MK. Itu termasuk orang yang perspektifnya itu katakanlah setuju ya dihapuskannya presidential threshold. Tapi yang lain kan enggak. Tapi kemarin cukup mengejutkan juga. Kenapa? Karena yang lain juga ikut mendukung putusan itu kan gitu. Nah, saya kira putusan ini punya catatan penting dalam demokrasi kita. Paling tidak ya. Dari sekian berkali-kali, lebih dari 32 kali judicial review untuk penghapusan presidential threshold itu baru awal tahun ini dikabulkan. Jadi ya itu prestasi khususnya ya
saya sama dengan para pengamat, peneliti dan yang lain mengapresiasi teman-teman 4 orang ya dari UIN itu. Ya, ada Adis, terus siapa lagi itu yang mahasiswa UIN ada 4 orang itu. Itu saya kira luar biasa upayanya gitu. Walaupun kemudian kan dari dulu biasanya gugatan yang soal ini itu mental dia standing positionnya. Ya, mereka ini siapa? Bukan capres, bukan ini. Tapi MK rupanya kan memandang dalam konteks yang terakhir itu kan berbeda ya perspektifnya, sehingga mengabulkan bahkan keseluruhan tuntutan itu, sehingga pasal 222 Undang-Undang 7 2011 itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi. Jadi ini hanya babak baru saja ya Melki, tetapi balik lagi ya, kalau kita mengacu ke konstitusi kita, pada hakikatnya kan di banyak pasal termasuk pasal 28 dan seterusnya itu kan dipertegas tentang hak warga negara, termasuk hak juga untuk ikut punya peran serta dalam pemerintahan. Dan ini salah satu caranya adalah dengan menjadi calon kan gitu. Nah, tetapi putusan ini sesungguhnya juga tidak kemudian meniadakan peran signifikan partai politik kan gitu. Karena kan justru di sini bagi partai-partai yang katakanlah basis dukungannya lemah, itu kan sebenarnya punya peluang besar. Jadi yang diuntungkan paling tidak yang pertama sebenarnya partai-partai kecil ini ya, itu ada peluang lah. Paling enggak peluang menjadi calon. Di Indonesia itu kan masuk sebagai calon presiden, wakil presiden itu sudah prestasi. Ya, misalnya ada banyak guyonan mengatakan Cak Imin misalnya popularitasnya, elektabilitasnya waktu itu kan rendah. Kok semangat sekali misalnya gitu. Karena menjadi calon wakil presiden bagi Cak Imin juga udah luar biasa. Capaian tinggi itu ya Mas. Iya dong, paling enggak ikut mendidik kader-kadernya kan. Ini loh gue berani kan gitu. Kan gitu. Dan ini contoh gitu loh. Nah, saya kira partai-partai lain juga sekarang juga dalam posisi yang memungkinkan seperti itu. Ya. Walaupun kemarin misalnya Cak Imin waktu diwawancara gimana, apa kapok apa enggak gitu ya. Itu kan sambil goyonan, waduh ya bisa juga belum berani juga karena itu contoh gitu ya. Nah, ini beberapa yang paling tidak memupuk keberanian gitu ya para ketua-ketua umum partai yang selama ini rata-rata terbentur juga selain tingkat elektabilitasnya rendah, itu tidak mampu mengusung calon sendiri ya. Bahkan dia harus berkoalisi, dan koalisi pun di mana-mana terancam juga. Biasanya incumbent atau yang kuat itu lebih banyak, gampang cari partner atau kawan. Sementara partai-partai pinggiran itu susah. Gitu ya. Padahal situasi tertentu bisa jadi partai-partai pinggiran ini punya calon potensial yang sudah dapat dukungan banyak juga dari masyarakat, tapi nggak bakalan cukup karena faktor presidensial threshold ini. Jadi ini membuka banyak celah ya Melki menurut saya, yang kedepannya itu bisa positif ya bagi demokrasi kita. Tapi ini juga bukan jaminan bahwa pemilu 2029 itu nanti kira-kira pemilu yang berlangsung tanpa presidensial threshold. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa tuh melihat tren-tren politik perilaku para elit di Senayan kan. Menjelang beberapa bulan sebelum pemilu tiba-tiba undang-undangnya udah jadi kan gitu. Nah, bisa jadi gitu. Nanti menjelang 2029 terjadi perubahan, apalagi terjadi perubahan konstelasi politik ya, terhadap partai-partai dan dukungannya kepada Pak Prabowo, dan juga mungkin bisa jadi ada faktor approval rating Pak Prabowo juga kayak apa. Kalau dia makin kuat misalnya, ya saya kira elektabilitas makin kuat, ya mungkin nggak ada masalah dengan itu. Ya kan, kalau bagi partai yang pengen mendukung Pak Prabowo. Tapi kan ada wakil juga. Siapa tahu wakilnya juga maju. Nah, itu bagaimana kan gitu. Itu pasti ada dinamika yang luar biasa. Sehingga kadangkala desain kelembagaan politik dan regulasi politik kita itu sangat, salah satunya itu sangat dipengaruhi oleh kepentingan elit ya. Rekayasa-rekayasa yang muncul, termasuk rekayasa sistem pemilu, itu kadangkala tidak lepas dari ini kepentingan-kepentingan elit yang mau dicapai ya dalam sebuah pemilu itu. Ini yang saya kira kita ini harus menyimak lah terus-menerus gitu ya. Tapi paling enggak ini keberhasilan awal ya teman-teman yang pro bahwa pilpres itu idealnya tanpa presidensial threshold. Tapi ini belum maksimal juga, Melki. Gimana? Kenapa? Ya, ingat, ada juga sekelompok masyarakat kita, kalau kita mengacu kepada konstitusi kita, di mana semua warga negara itu semua punya hak untuk ikut berperan dalam pemerintahan, termasuk misalnya menjadi calon. Nah, dulu itu ada calon independen. Nah, di sistem pemilu kita sampai hari ini khusus untuk pilpres belum terakomodasi itu. Itu beda dengan pilkada, ya.
pilkada sudah muncul kan, ada calon independen, termasuk kemarin pilkada Jakarta kan gitu, dengan syarat-syarat tertentu ya yang ditentukan oleh undang-undang itu. Nah di pilpres kan belum ada kan gitu. Jadi ini putusan yang revolusioner ya, membuka keran semua partai ya untuk bisa mencalonkan pasangan calon presiden wakil presiden ya, tetapi belum sepenuhnya membuka keran independen atau orang-orang individu yang pengen maju di luar partai untuk maju dalam bursa capres-capres. Karena di beberapa negara itu ada misalnya yang bisa mencalonkan pasangan capres-capres itu bukan hanya partai politik, tetapi organisasi publik yang merepresentasikan masyarakat, buruh, petani gitu Mas. Macam-macam bisa ya, bahkan NGO ya, bisa bahkan perkumpulan, paguyuban dan seterusnya. Ya, itu memungkinkan. Mereka bahkan juga bisa bekerja sama dengan partai untuk mencalonkan. Jadi entitas yang punya legal standing mencalonkan pasangan capres-capres itu bukan hanya partai politik, tapi di Indonesia itu sudah dikunci oleh konstitusi kita, di mana pasal 7 ya Undang-Undang Dasar kita, pasal 6 ya, kemudian lanjut pasal itu kan di sana dipertegas. Jadi capres-capres itu kan diajukan oleh parpol atau koalisi atau pasangan dari sekumpulan partai politik di situ. Nah, itu yang tidak memungkinkan gitu. Karena kalau misalnya di konstitusi kita yang bisa mencalonkan pasangan capres-capres itu bukan hanya parpol, Indonesia bakal ramai sekali. Kenapa? PBNU punya capres-capres sendiri gitu ya. Kemudian kita lihat PBNU kan orang yang di dalam data survei sebagaimana sering kita lihat yang terafiliasi dengan NU kan banyak sekali ya, ada yang mengatakan 50%, lebih dari 50% gitu, kurang dikit dan seterusnya. Muhammadiyah juga bisa. Belum lagi banyak organisasi dan perkumpulan adat dan seterusnya. Jadi luar biasa akan ramai kalau itu dibuka sampai di luar partai politik. Nah, di kita konstitusi menegaskan partai politik. Nah, ini juga yang seringkali menjadi kontroversi, kenapa calon independen juga belum tidak bisa diakomodasi ya dalam pilpres ya. Karena memang dasar konstitusinya dianggap belum sepenuhnya kuat ya. Karena partai politik kan yang menjadi aktor utama untuk bisa mencalonkan, punya hak untuk mencalonkan capres-capres. Dan ini sebenarnya di literatur juga sama ya. Memang salah satu definisi atau sebagai entitas partai politik itu adalah dia sekumpulan orang atau sekelompok orang ya, termasuk definisinya Sartori ya, itu terkenal ilmuwan politik. Itu yang dia memang salah satunya itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan politik tertentu dengan cara apa? Dengan cara ya menyeleksi, kemudian merekrut, kemudian mencalonkan tokoh-tokoh atau politisi yang potensial untuk maju memenangkan pemilu. Salah satu pemilu di sini konteksnya tentu pilpres ya, kalau dalam sistem pemerintahan presidensial ya, tidak hanya pileg gitu loh. Jadi kalau saya sendiri ditanya, memang entitas yang terbaik siapa yang punya standing position atau legal formal untuk bisa mencalonkan partai capres-capres ya partai politik. Nah, cuma kemudian kan banyak orang mengatakan lah partai politik kita istilahnya ada yang dikuasai oligarki, ada yang tokoh-tokoh tertentu dan seterusnya. Ya kita perbaiki partai politiknya kan gitu. Ya bukan menyalahkan partai politiknya, tapi partai politik harus dibantu, disupport untuk diperbaiki bersama-sama. Oke. Gitu. Mas, saya ingin tahu tentang Mas yang dikutip tadi, Mas menyinggung persoalan ada anulir, bisa saja terjadi anulir di akhir-akhir. Ini kan Mas bilang bahwa ada dinamika yang dalam blind spot lah, tidak bisa diketahui publik. Tapi saya ingin menyorot pada persoalan siapa yang diuntungkan, Mas, selain ini. Kalau Mas bilang mempertegas ini kemenangan rakyat gitu. Tapi kan juga ada sebagian hal yang mungkin karena keanehan bisa dikabulkan, karena mungkin kebosanan MK mungkin merasa dihardik terus tentang persoalan presiden threshold. Tapi kan juga keputusan ini mungkin agak sedikit janggal karena mungkin ada yang menyatakan diri mungkin di publik itu pasti ada yang diuntungkan, Mas. Ya. Ya. Yang jelas yang pertama adalah partai-partai yang selama ini tidak mampu memenuhi presidensial threshold. Dan itu mayoritas partai politik sesungguhnya. Ya. Kan untuk lolos PT itu presidensial threshold itu kan 20% kursi parlemen atau 25% popular vote. Itu tidak mudah. Dalam extreme multi system political party atau sistem kepartean ekstrim di Indonesia ini kan banyak sekali partai-partai politik.
partai-partai ini kan berbagi kue suara rakyat dan rata-rata jarang sekali partai. Kemarin aja lah kita lihat PDI Perjuangan yang gede itu berapa persen, ya kan? Iya. Sulit juga memenuhi presidential threshold gitu ya. Kemudian di bawah itu ada Golkar, ada Gerindra dan lain-lain. Ya, partai-partai menengah rata-rata kurang lebih hanya 9-10%. Ya. Belum partai-partai yang di bawahnya 7% kayak PKS ya dan seterusnya gitu ya. Belum lagi partai yang terancam PT-nya seperti kemarin P3 dan seterusnya itu. Nah, ini kan contoh ya. Artinya kalau ini dibuka kerannya seperti itu, artinya partai-partai kecil itu akan punya peluang ya untuk bisa mencalonkan, menyeleksi dan mencalonkan. Paling tidak mereka punya panggung baru. Yaitu apa? Menggelar istilahnya seleksi atau beauty contest atau bahkan konvensi gitu ya untuk menyeleksi calon presiden wakil presiden. Itu mereka punya panggung baru. Ya paling enggak entah dari internal ataupun dari eksternal. Jadi proses seleksi dari capres-capres itu tentu medannya atau arenanya terbuka dan ada peluang untuk lebih demokratis. Kenapa? Karena kalau orang-orang punya basis dukungan elektoral tentu punya peluang gitu ya untuk dicalonkan terlepas bahwa seberapa dia punya potensi untuk menang ya. Paling enggak itu dulu. Jadi yang diuntungkan jelas sudah diuntungkan itu partai-partai politik yang dia itu selama ini perolehan suaranya di bawah 20%. Ya, itu satu. Kedua, elit-elit yang selama ini kesulitan mendapatkan tiket partai politik untuk bisa maju ke dalam bursa capres-cawapres. Itu yang kedua. Tapi putusan ini sebenarnya belum menguntungkan mayoritas atau rakyat secara umum. Kalau menguntungkan dalam arti punya hak pilih untuk berharap para calon presiden wakil presiden itu secara demokratis bisa terseleksi itu iya. Tapi bahwa mereka itu bisa menjadi warga negara aktif yang bisa mengajukan diri menjadi capres-capres ya itu belum tentu. Kenapa? Karena kalau partai politik biasanya punya kriteria. Nah ini beda dengan kalau dibuka keran calon independen. Nah itu belum ada kan kalau itu kan gitu. Nah sehingga ya paling tidak ada sisi progres positifnya di mana bursa capres-capres ini medannya makin terbuka. Nah itu sisi positifnya. Yang jelas menguntungkan banyak pihak, banyak orang. Nah kemudian kalau siapa yang dirugikan? Sebenarnya kalau secara spesifik ya tidak jelas ya. Saya katakan tidak jelas itu begini. Partai-partai besar itu kan belum ada sepenuhnya yang kita lihat ya selama beberapa periode terakhir mampu secara individual bisa memenuhi PT itu. Rata-rata kan koalisi. PDI Perjuangan dulu 2014-19 juga koalisi, Gerindra juga koalisi dengan Golkar juga segitu. Jadi ini saya kira cuma memang kadangkala elit-elit itu kan biasanya cenderung punya kepentingan kolektif yang sama gitu loh. Nah sehingga kalau misalnya calon-calon tertentu itu katakanlah bisa diamankan proses seleksinya, yang lain tidak bisa masuk gelanggang. Nah itu kan juga diuntungkan sebenarnya dalam persaingan gitu loh. Nah cuma konstelasi dan dinamika politik selalu berubah. Jadi mungkin ada yang mengatakan apakah dengan PT 0% ini bahkan tidak boleh disebut 0% artinya nggak ada presidential threshold, Pak Prabowo rugi apa enggak? Contohnya gitu. Ya kalau elektabilitas Pak Prabowo bagus, approval rating Pak Prabowo bagus, muncul calon yang lain sebanyak mungkin pun nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah kan gitu. Kan gitu. Bahkan mungkin bisa jadi diuntungkan karena yang lain dapatnya kecil-kecil, Pak Prabowo paling dominan kan gitu. Itu kalau cuma Pak Prabowo. Nah pertanyaannya, apakah Mas Gibran diuntungkan apa tidak kan gitu. Nah ini balik lagi. Ya kalau maju secara bersama-sama, walaupun itu masih 2029 nanti misalnya, ya apakah approval ratingnya bagus apa tidak kan gitu. Kalau masih di bawah Pak Prabowo saya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya menyalip ya itu bisa jadi kompetitor kan gitu. Nah apakah akan mungkin ya muncul calon-calon baru ya di luar para tokoh-tokoh itu, entah dari tokoh-tokoh ketua umum partai atau yang lain. Selama pengalaman saya mengikuti dinamika potret dari data-data survei ya selama 15 tahun terakhir, ada tren di mana ketua-ketua umum partai itu atau tokoh-tokoh organisasi ya di partai itu elektabilitasnya sangat rendah. Hampir semua Mas. Hampir semua, jarang sekali. Tapi kok berani ya nyalon gitu. Nah, ya itulah kan gitu. Artinya satu rata-rata rendah, kedua potensi pertumbuhan elektabilitasnya juga sangat lambat, bahkan menurun kadang, tidak tumbuh gitu loh. Ya. Nah, kalau istilah ekonomi itu pertumbuhannya bisa negatif, bukan pertumbuhan positif kan gitu. Nah,
ini yang saya kira juga walaupun de facto ketua umum partai itu jelas punya tiket ya untuk punya peluang untuk nyapres misalnya atau cawapres, tapi de jure ya, de facto kemampuannya itu gitu ya, itu tetap menurut saya masih patut dipertanyakan untuk Ini bisa kemampuan punya yang Mas maksud itu adalah materi atau gimana? bukan kemampuan dalam arti menaikkan daya tarik Ya, dan ya. elektabilitasnya. Ya, kalau materi kan relatif ya. Relatif gitu ya. Tapi itu yang saya kira juga dalam konteks Pilpres mendatang itu masih dinamikanya masih belum jelas ya. Apalagi kita lihat karena kondisi seperti itu kemarin aja itu kan partai-partai, ketua umum partai atau tokoh-tokoh partai mau tidak mau mengakomodasi tokoh-tokoh yang punya figur pengaruh ya, pengaruh elektoral kuat. Contoh misalnya Nasdem waktu itu Anies kan gitu ya, atau tokoh yang dia bukan pimpinan di dalam struktur organisasi ya, pimpinan inti atau ketua umum atau sekjen waktu itu misalnya ada Ganjar Pranowo dengan Pak Mahfud contohnya begitu karena dianggap punya basis elektabilitas yang kuat. Jadi kondisi-kondisi seperti ini juga bisa menjadi peluang, bisa menjadi tantangan. Tantangannya tadi mampu nggak ya ketum-ketum partai ini karpetnya udah digelar gitu ya, entah ketum entah sekjen intinya tokoh berpengaruh dalam partai lah ya, itu maju dalam bursa capres-capres dan punya peluang untuk kompetitif itu dulu. Nah kalau itu nggak mampu misalnya peluangnya yang lain tentu ada. Yaitu dengan apa? Dengan mencari atau menyeleksi tokoh-tokoh potensial ya untuk kemudian dicalonkan ya. Tapi sekali lagi gitu ya, kalau kamu tadi balik ke pertanyaan siapa yang diuntungkan, ya menurut saya partai-partai ini sangat diuntungkan dengan putusan ini. Kenapa? Yang jelas ya, karena konstitusi kita menegaskan yang berhak mencalonkan calon pasangan capres-capres itu partai politik. Maka daya tarik masing-masing partai politik itu meningkat. Tiket partai politik itu menjadi daya tarik luar biasa. Jadi semakin berharga dan iya semakin berharga kan gitu. Punya ini kan red card-nya makin tinggi nih. Iya, jadi bukan hanya yang beberapa rumor yang kita dengarkan bahwa kuota menteri untuk partai bisa dijual juga gitu ya. Tapi tiket ini juga bisa lebih mahal kan gitu. Berarti proses komunikasi politik internal partai makin bagus Mas ke depan. Ya bukan dalam arti bagus ya, tapi makin kompetitif. Masih tentunya. kompetitif. Iya. Jadi apakah pertanyaannya kan gini, apakah di dalam partai-partai itu berlangsung proses demokratis apa tidak? Nah itu, kalau partainya tipe-tipe partai komando, ya ketua umum yang paling dominan, ya kan? Di banyak partai kan seperti itu. Kalau partainya tipenya partai TBK, wah makin keras persaingannya. Ya, contoh misalnya Golkar itu kan partai TBK kan gitu. Jadi luar biasa itu pasti ya. Kenapa? Dan potensi guncangan di dalam juga tinggi. Kenapa? Karena tadi siapa yang punya potensi kemudian punya keputusan kuasa untuk mencalonkan capres-capres itu luar biasa dan Golkar kan biasa terguncang-guncang gara-gara itu kan. Ya, misalnya dulu misalnya ya ketua umum mendukung si A, tapi ada kader yang di luar struktur mendukung B kemudian jadi ya Pak JK contohnya, Pak JK kemudian jadi ketua umum Golkar kan gitu. Pak JK maju, Pak JK kalah, ada ini yang lain digantikan Pak JK, ketua Golkar yang lain berganti. Nah, jadi kalau partai-partai TBK seperti Golkar ini ya, dengan adanya putusan MK ke depan itu kalau ini terus-menerus terbuka seperti ini ya, nggak ada undang-undang pemilu yang melahirkan presidensial threshold lagi, guncangan atau turbulensi di partai seperti Golkar itu akan tinggi sekali. Gitu. Ya, tentu partai-partai yang lain bagaimana? Ya pasti ada. Pasti ada, entah levelnya di faksi-faksinya. Jadi ini juga potensial melahirkan faksionalisasi di partai politik secara makin intens. Ya, misalnya contoh di PKB kemarin aja PKB kan sempat terguncang-guncang kan gitu kan. Hampir digulung juga. Nah kan gitu. Kemudian Caimin berusaha melakukan konsolidasi dengan semua pasukannya dan cukup berhasil sampai sekarang kan gitu. Nah, tapi bagaimana dengan ke depan dengan kondisi ini? Pasti akan terjadi tarik menarik gitu. Ya, PKS ya sama, hampir semua partai itu kan rata-rata ada faksionisasi politik kan gitu. P3 sekarang udah terjadi guncangan di mana-mana kan gitu. Untuk menjelang proses seleksi ketua umum kan gitu. Jadi apa istilahnya kepemimpinan ya dan ketua umum gitu ya. Nah, semua partai nantinya saya kira juga akan mengalami dilema yang serupa seperti itu. Jadi ya siapa sih tidak ingin punya peluang untuk menjadi capres-capres ya, rata-rata itu politisi setahu saya puncak karir politiknya itu diarahkan ke sana
ya entah hanya berhenti sebagai calon, itu udah masuk sejarah kan, atau bahkan dia menjadi tokoh yang terpilih kan gitu. Ingat ya, Pak Prabowo itu berapa kali ikut pilpres, akhirnya terpilih kan gitu. Jadi saya kira dan itu wajar dalam politik gitu loh. Jadi kenapa putusan MK ini menjadi krusial, karena putusan ini menentukan siapa yang berpeluang ya masuk dalam pilpres. Yang kedua siapa juga nanti yang akan terpilih. Nah balik lagi kalau bicara terpilih ini bicara regulasi pemilu ya. Nah, ini tentu ada berbagai model ya di berbagai belahan dunia. Ada yang model mayoritarian, kita semua menganut itu. Makanya biasanya harus 50% plus 1 kan di undang-undang. Kalau enggak berarti 2 putaran misalnya, contohnya begitu. Ya, tapi pertanyaannya masih ada pertanyaan sebenarnya itu. 50% plus 1 itu berdasarkan mereka yang menggunakan hak suaranya, artinya suara sah, atau berdasarkan keseluruhan jumlah DPT pemilih. Baik tidak sah maupun yang sah gitu. Ya, kenapa? Karena presiden itu harus dapatkan legitimasi mayoritas. Sama kayak Pilkada Jakarta kemarin kan. Kalau kita ngomong 50% per 1 berdasarkan hak suara yang menggunakan hak pilihnya, Mas Pram itu pemenangnya kan gitu. 50, berapa kemarin itu ya? Ya 5,2 apa gitu. Iya 5,5 atau berapa. Tapi kalau berdasarkan hitungannya jumlah keseluruhan DPT, suara Mas Pram gak sampai mungkin 40% aja kurang. Nah ini kan soal legitimasi. Nah kita tidak ada masalah, itu nanti itu open legal policy istilahnya ya, bisa diperdebatkan di parlemen nantinya. Tapi intinya kalau menurut saya keran di mana proses seleksi atau kandidasi atau ini untuk seorang capres-capres itu paling enggak jelas-jelas ya putusan MK ini membuat hal ini makin demokratis. Itu jelas. Oke, Mas, terkait dengan soal kader, Mas. Kan tidak semua punya, hari ini kan kita lihat lah habis Pilpres kita lihat kayak saringan besar lah. Kita melihat kaderisasi di internal partai maupun besar terbuka maupun komando hampir tipis, kecil sekali. Dan menurut Mas, apakah kalau partai kecil misalnya, maaf kita bukan masalah kecil ya, tapi mungkin partai yang kemarin belum lolos atau hampir tidak lolos. Ya suaranya kurang lebih 5%, 4% lah ya. Mereka kan hampir tidak memiliki kader yang saya pikir bisa menjual. P3 hampir ini ada nama Gus Ipul yang didorong untuk melengkapi ornamen di P3 gitu. Nah apakah tidak ada prediksi dari Mas Nyarwi misalnya, kalau seandainya nanti ketika ada bentuk model transaksi besar, ketika partai tidak memiliki kader, akhirnya kita menyerah untuk melego. Itu sangat potensial. Dan tren itu kan sudah kita lihat di pilkada kan. Ya, akhirnya banyak partai-partai yang tidak punya tokoh unggulan, kemudian kan didatangi tokoh-tokoh yang potensial untuk katakanlah mendapatkan ya tiket dari partai itu untuk bisa memenuhi syarat mencalonkan, kan gitu. Kalau bedanya adalah tiket yang dimaksudkan kalau yang dulu itu presidensial threshold, kalau dalam pilkada ya berarti ya threshold untuk bisa mencalonkan gitu. Kalau ini adalah tiket partai itu sendiri. Ya, betul. Kan gitu. Nah, tentu di sana terjadi pasar bebas kan. Kita tahu kan kalau pasar bebas berarti ada supply and demand. Yang kadangkala ini kayak kurs rupiah dolar aja, kurs mengambang kan gitu ya. Kita tidak tahu fluktuasinya kan gitu. Tidak dalam, saya kira tidak sepenuhnya juga dalam arti money politik atau uang ya. Tapi bisa juga kan konsesi kekuasaan dan lain-lain gitu ya. Dan itu biasa terjadi dalam politik gitu ya, transaksi kekuasaan gitu. Kalau saya sih ya, as long as atau sejauh bahwa partai-partai itu menjalankan fungsinya sebagai partai politik, ya dia sebagai entitas demokrasi, dia memilih menyeleksi kader itu dianggap potensial, dia bisa berkompetisi, itu nggak ada masalah. Ya kalau kemudian bahwa partai-partai ini menjadi entitas yang bisa menjadi semacam talent scouting ya, mencari orang-orang terbaik gitu ya, menyeleksi orang-orang terbaik, kemudian ikut membangun sistem dan mengawal bagaimana orang-orang ini bisa berkiprah ya memimpin Indonesia, saya kira oke. Tapi memang ada loophole-nya di sana, Bung Melki. Ya, begini, salah satu ya tantangan ini banyak ditulis dalam berbagai disertasi, termasuk saya kira disertasi Mas Jayadi Hanan. Itu dalam sistem pemerintahan presidensial itu kan ada istilah peril of presidentialism. Jadi kalau dalam parlementer itu kan enak ya, blok partai yang berkuasa, yang dominan entah koalisi atau sendiri, itu kemudian mengelola pemerintahan. Nah di Indonesia itu ada beberapa pengalaman di mana capres terpilih itu didukung oleh partai yang suaranya kecil di parlemen. Padahal presiden ketika dia berkuasa siapapun dia
itu kan harus mendapatkan dukungan bagus dari parlemen. Ya paling tidak apa? Ada kebutuhan-kebutuhan dia soal dukungan regulasi, ada kebutuhan-kebutuhan dia soal misalnya anggaran dan lain-lain. Yang itu parlemen kan masih punya kekuasaan, ya. Sehingga mau tidak mau gitu, tetap ada saya kira batas ideal juga di mana ketika presiden terpilih itu tentu, nah ini dengan sistem kayak gini belum tentu presiden yang terpilih kemudian partai yang mendukungnya atau mengusungnya, kalau ini misalnya satu putaran ya, itu kemudian juga menjadi dominan atau paling enggak suaranya gede di DPR, ya. Kalau 2 putaran ada kemungkinan, kenapa? Biasanya partai-partai kan kalau sudah masuk 2 putaran itu kan terus merapat ya, ngeblok gitu. Nah, ada kemungkinan dengan berbagai dinamika itu terjadi blok-blok koalisi yang jumlahnya cukup besar gitu dari sisi perolehan kursi di DPR. Nah, itu lebih bagus gitu loh. Jadi kalau dengan tanpa PT kayak gini hanya 1 putaran, itu kadang-kala ada peluang seperti itu. Tapi di Indonesia itu kan biasanya ya, setahu saya ketua umum partai itu punya feeling atau punya insting atau punya orientasi cepat gitu ya. Siapapun yang akan menjadi pemenang, dia akan ikut gerbongnya pemenang gitu ya. Misalnya contoh kalau Pak Prabowo itu approval ratingnya bagus gitu ya, supportnya bagus gitu ya. Walaupun misalnya PT ini dibuka, artinya tidak ada PT presidensial threshold gitu. Begitu Prabowo mau nyapres gitu, dugaan saya mayoritas akan lari ke sana. Balik-balik juga ke lubang yang sama gitu. Kan gitu. Paling lawannya adalah partai-partai yang non parlemen itu yang nggak punya kursi di parlemen. Paling itu 1-2. Ya, entah partai buruh, entah partai apa kan gitu. Ya, seperti itu. Nah, kalau itu yang terjadi, misalnya capresnya juga kebetulan nggak ada figur yang kompetitif gitu ya. Ya itu mirip kayak logika yang sering kita lihat di pilkada gitu ya. Muncul capres boneka jadinya kan gitu, atau dianggap sebagai capres boneka kan kira-kira gitu. Kenapa? Karena kan nggak sebanding gitu ya. Itu kayak pemilu di Rusia kan, banyak calon kan gitu, tapi tetap yang dominan kan Putin. Berkali-kali pilpres juga Putin juga kan yang jadi kan gitu. Jadi saya kira ya, tapi terlepas itu ya, ini juga mekanisme yang demokratis yang perlu kita apresiasi gitu. Paling enggak arena politiknya dan arena pasar politiknya itu jelas-jelas sudah dibuka lebar. Terserah parpol bagaimana, masyarakat bagaimana kan gitu. Nah, kalau misalnya ada ketentuan nih, misalnya contoh, nanti undang-undangnya misalnya contoh ya, bahkan capres itu kalau bisa diumumkan sebelum pileg, kan misalnya biasanya berurut ya, pileg dulu baru pilpres. Nah, kalau misalnya itu dilakukan, ada kemungkinan pemilih itu mikir-mikir, ini dia mau pileg, mau nyalonkan, ini capresnya siapa? Nah, itu yang sering kita diskusikan dengan koetel efek. Sehingga partai-partai menjelang pemilu dapat peluang insentif elektoral. Ya, kenapa? Karena punya figur. Nah, kalau itu yang dilakukan misalnya, itu bagus. Paling enggak itu seleksi kandidasi capres itu sudah menjadi referensi pemilih, dan pemilih mempertimbangkan idealnya sih ini ya, kalau sistem pemerintahan presidensial ya. Yang seperti ini sistemnya menurut saya. Ya, sehingga pemilih itu sudah punya preferensi. Saya akan memilih partai ini, salah satunya ada figur calon ini. Ya, kemudian setelah pileg, kemudian baru pilpres. Nah, pun konsisten dia di ini ya. Maka ada sistem nominasi kayak di Amerika itu sistemnya kan nominasi capres ya, internal seleksi dulu, primary election namanya. Ya, kalau di kita kan nggak ada. Ya, tapi kalau misalnya hal seperti ini tidak ada, ya itu agak membutakan pemilih juga. Pemilih tidak tahu, dia hanya memilih partai atau caleg. Ya, kemudian dia tidak tahu ketika nanti pilpres kira-kira partainya mencalonkan siapa, dia tidak tahu. Padahal dalam sistem pemerintahan presidensial, kursi atau representasi di legislatif itu idealnya nyambung dengan representasi yang juga di eksekutif, idealnya. Kenapa? Karena kepemimpinan politik itu sebagai kepala negara pemerintahan itu presiden. Ya kan? Tugas DPR itu parlamentaris itu. Ya, bekerja-kerja check balances di parlemen itu kan gitu. Nah, idealnya nyambung. Tapi kan di Indonesia ini banyak sekali yang juga nggak nyambung. Ya, artinya desain sistem pemilunya itu tidak dibarengi dengan sistem logika alur dalam sistem politik dan pemerintahannya gitu. Padahal itu idealnya harus. Contohnya gimana Mas yang pernah ini? Lah, contohnya yang kayak kemarin lah kita pakai presidensial threshold itu kan hasil pileg. Ya kan? Hasil pileg. Ini kan pemilu legislatif. Nah, kenapa itu diterapkan sebagai basis untuk
presidensial threshold. Dan di literatur itu, Melki, itu sebenarnya nggak ada istilah presidensial threshold. Oh, masa Mas? Ya, di literatur global. Penemuan presiden threshold dari mana Di sebetulnya? Indonesia. Ini negara ajaib berarti ini. Iya, negara kita memang sangat ajaib. Ya, yang ada itu istilah yang paling umum itu electoral threshold. Dan electoral threshold itu sebenarnya adalah bagaimana partai-partai politik itu punya syarat suara minimal untuk bisa dapat kursi di DPR, parlemen. Maka electoral threshold itu di banyak literatur kemudian disamakan dengan parliamentary threshold. Gitu. Kalau kita lihatlah literatur banyak juga praktek-praktek di pemilu di Eropa, di Uni Eropa, itu yang ada electoral threshold. Ya. Nah, bahkan dengan yang menganut sistem pemerintahan presidensial pun itu juga tidak banyak yang menerapkan istilahnya ketentuan seperti presidensial threshold. Sebenarnya yang kita lihat kemarin itu kan PT berapa persen? 20 kan? Iya. Atau popular vote 25 kan? Itu basisnya apa? Pileg kan? Berarti kan parliamentary threshold sebenarnya. Parliamentary yang kemudian jadi ada 2 level threshold. Election threshold di Indonesia ada 2. Satu lolos parlemen dulu. Setelah itu dari hasil itu baru kemudian peluang untuk kandidasi untuk bisa nyalonkan pasangan calon itu. Yang sebenarnya ini electoral threshold sebenarnya. Dasarnya ke sana. Nah, di kita itu ya istilah yang kita ciptakan, kita munculkan lah ya. Di Amerika kan gak ada presidensial threshold. Apa mungkin karena partainya hanya 2 mungkin kali Mas? Saya kira begini, memang ada tadi ya tuntutan kepingin ini yang sering diingatkan oleh saya lupa namanya James Smiring atau siapa itu, ada istilah peril presidensialism itu. Jadi dalam sistem pemerintahan multipartai itu ada kemungkinan, ini kita bicara probability ya, ada kemungkinan di mana sosok figur populer bisa terpilih juga, itu partainya itu tidak punya basis dukungan kuat atau mayoritas di parlemen. Dan dia kalau dalam kondisi itu apalagi ada nuansa politik atau iklim politik yang parliamentarism, maka presiden nggak bisa kerja. Karena kekuatan parlemen atau parliamentary heavy itu luar biasa. Tapi di Indonesia rata-rata kebalik. Eksekutif heavy-nya yang dominan. Karena parlemen udah lama di masa Orde Baru rata-rata jadi stempel membebek gitu ya. Ternyata pasca reformasi juga bandul kekuasaan juga di eksekutif luar biasa sehingga parlemen juga begitu-begitu saja kan gitu. Nah, ini yang kita lihat ya terjadi di Indonesia gitu. Nah, tapi balik lagi ya soal mana yang ideal ya, saya kira semua negara itu boleh bereksperimen, termasuk di tempat kita juga bisa. Tapi prinsipnya tentu kita harus konsisten. Kalau kita menganut sistem pemerintahan presidensial, balik lagi partai politik memang harus punya power dan entitas yang kuat untuk punya peluang bisa mencalonkan gitu. Tapi peluang itu juga harus terbuka. Tapi bagaimana nanti ketika dia harus berkuasa di pemerintahan, kan butuh juga sistem politik yang mendukung ya. Nggak mungkin gitu ya. Misalnya contoh ini berandai-andai aja, Partai Buruh punya figur populer, nggak punya kursi di parlemen, di DPR, pilpres dia menang pilpres, gimana kira-kira? Kebayang nggak? Gimana kayak Tom and Jerry ya, rusuh gitu. Biasanya dalam periode setahun 2 tahun itu akan rumit. Walaupun periode berikutnya berbeda. Ingat nggak? Pak Jokowi periode awal dukungan basis parlemen berapa? Kecil kan? PDI sama berapa partai itu? Itu butuh waktu konsolidasi berapa tahun tuh? Hampir 2 tahun. Hingga akhirnya kembali ke hitohnya. Karena di situ ada koalisi merah putih. Betul, koalisi merah ya? putih. Masih ingat saya 2014 dulu itu Mas. Setelah itu baru bergeser pelan-pelan. Koalisi merah putih buyar, merapat ke Jokowi. Periode kedua bagaimana? Apalagi Pak Prabowo udah masuk ke sana. Nah, makin kuat kan gitu. Nah, tapi itu butuh waktu. Padahal presiden itu punya jeda waktu kerja dalam satu periode 5 tahun. Ya, bayangkan kalau 2 tahun, 3 tahun hanya perlu untuk ini. Lama kan, dia nggak bisa kerja. Okay. Nah ini yang disebut dengan makanya itu sistem politiknya dan sistem pemilunya itu harus kita pertimbangkan dan desain bersama-sama itu di sini gitu. Mas, kalau persoalan nanti ada pertanyaan misalnya, lebih bagus mana? Atau nanti publik malah lebih suka figur daripada partai? Atau nasib partai ID masing-masing partai itu gimana setelah pasca ini Mas? Nah ini tantangan serius bagi partai-partai politik sesungguhnya. Jadi keputusan MK ini menjadi peluang tapi sekaligus tantangan. Peluangnya tadi udah kita bahas.
Tapi tantangannya adalah orang itu akan lihat di mana-mana sama ya. Bahkan jangan dalam pilpres, dalam pileg aja orang lihat figur. Berarti kemampuan partai dalam merekrut, menseleksi tokoh-tokoh itu menjadi kunci. Pertama fase pileg, kedua nanti untuk pilpres. Atau bahkan dari sejak awal itu satu paket. Ya, bisa jadi gitu. Nah, kenapa itu hari ini penting? Karena masyarakat kita tahu gitu ya, itu referensinya masih ke figur, lebih mudah melihat kerja figur daripada kerja organisasi, partai sebagai organisasi. Ya, belum lagi tradisi, nah ini berbeda dengan di Eropa Barat, partai membership atau keanggotaan partai politik di Indonesia itu luar biasa rendah. Karena keanggotaan rendah, eksistensi partai on the ground itu rendah, maka kemudian partai ID otomatis lemah. Makanya kalau di data survei kan kita ketemu angka partai ID itu di atas 20% aja udah langka. Rata-rata 10 itu udah bagus gitu kan. 15 ya cukup bagus. Udah 20 itu udah susah sekali. Ya, kecuali kalau kita bicara di beberapa titik di Indonesia yang basis partai tertentu. Saya buka misalnya Wonogiri contohnya. Itu kalau guyonan di sana tuh nggak ada partai selain PDI katanya kan gitu. Jadi pandangan masyarakat begitu. Tapi di Sulawesi bisa jadi lain. Di daerah tertentu Sulawesi nggak ada partai kecuali Golkar. Nah, jadi nggak rata kan. Di Jawa Timur beberapa kabupaten kota nggak ada partai kecuali PKB. P3 pun katanya PKB katanya. Karena PPP semua kan PKB katanya. Itu contoh gitu loh ya. Tapi itu nggak rata gitu loh. Ya nggak rata. Nah ini yang kemudian karena tadi membership ya keanggotaan partai politik itu belum menjadi tradisi. Ini imbas dari Orde Baru, deparpolisasi dan seterusnya. Karena juga ada histori kan di Indonesia itu partai bukan tumbuh dari atas ya, tapi dari tengah dan dari bawah, bukan dari bawah, tapi dari tengah dan dari atas. Jadi dia tidak memiliki akar mendalam di publik ya Mas? Bukan akar mendalam, kita lihatlah ini sejak masa kolonial ya. Ideologi dan pergerakan itu siapa sih yang mendefinisikan? Kaum intelektual dan kelas menengah. Nasionalisme, marxisme siapa? Soekarno dan lain-lain. Ya, sosialisme, Sahri dan lain. Bukan si Marhen yang punya tanah. Bukan, dia nggak ngerti kan gitu. Dia nggak ngerti itu kan gitu. Ya kan? Iya iya. Nah, kemudian pasca Orde Baru muncul oligarki. Pasca reformasi sama. Ya, para pengusaha, pebisnis besar dan seterusnya ya mendirikan partai politik. Jadi kan dari atas dan dari tengah. Nah, kita bandingkan dengan partai-partai di Eropa Barat. Dari asosiasi buruh, dari asosiasi pekerja, dari apalagi dan seterusnya. Ya komunitas apa dan seterusnya, budayawan, ya bahkan ada komunitas seniman ya dan lain-lain. Jadi itu beda tradisi ya. Ya belum lagi di masa Orde Baru itu deparpolisasi kan, tidak ada partai politik, yang ada golongan karya kan gitu. Dulu kan begitu ya. Nah jadi ini juga punya imbas sampai sekarang ya. Belum lagi partai politik sebagai entitas politik itu daya tariknya masih lemah di Indonesia. Ya Gen Z gitu masih bingung. Termasuk partai PSI Mas misalnya? Ya nyatanya kemarin juga susah tembus parliamentary threshold kan gitu. Padahal udah luar biasa kan usahanya. Jadi dan klaimnya kan partai anak muda. Dengan jumlah pemilih muda lebih dari 50%. Ya, untuk dapat 5% aja susah, bayangkan. Ya kan itu contoh loh ya. Ini kan ada problem tentang budaya keanggotaan partai politik, membership partai itu luar biasa susah. Karena memang dugaan saya partai-partai ini memang agak kesulitan ya mengartikulasikan dan mengorganisasi sumber daya mereka pada level on the ground ini dan mencari solusi-solusi taktis yang sifatnya dari bawah ya, bukan ketergantungan pada sumber daya negara ya. Yang itu bisa memberikan solusi langsung ke masyarakat. Ya rata-rata kan berkuasa dulu baru bisa punya peran kan gitu. Biasanya kalau partai itu menjadi oposisi itu dia susah melakukan apapun kan gitu. Makanya di Indonesia itu oposisi itu nggak seksi. Oposisi berpuasa dan tidak ada partai manapun yang kemudian tertarik untuk menjadi oposisi. Kalaupun terpaksa oposisi karena kecelakaan, karena nggak ada pilihan. Itu kan sering kita lihat gitu loh. Nah ini yang saya kira menjadi tantangan ya. Dan saya dengan kondisi partai ID yang lemah, maka membership partai yang lemah, keanggotaan partai yang lemah, maka putusan MK ini juga menjadikan partai punya PR, yaitu apa? Mencari figur-figur kuat yang punya daya tarik elektoral. Itu untuk pileg plus ya juga untuk pilpres. Jadi double Mas, tugasnya double dong berarti. Iya dong. Iya, saya kira itu ya bagaimana tokoh-tokoh partai sendiri kita tahu
kalau kita cek dengan data survei, tingkat daya tarik dan elektabilitasnya rendah rata-rata. Artinya apa yang menjadi daya tarik partai di mata pemilih? Nah ini yang menurut saya, padahal bicara pemilu balik lagi yang punya hak suara mandat untuk bisa digunakan ya, itu dari suara rakyat langsung. Ya, itu saya kira. Oke, Mas. Terakhir nih Mas, saya ingin melihat perspektif Mas Nyarwi ya soal terkait dengan ini kan peluang pasti seperti diprediksi Mas tadi, bahwa pasti publik ingin membentuk partai, mendaftarkan diri, kemudian membangun citra apa yang ini kelompok dan sebagainya. Gak usah jauh-jauh dulu Mas, misalnya yang ada sekarang aja nih, menurut Mas Nyarwi di antara partai, bukan saya bilang gak mau bilang gurem ya, tapi yang tidak lolos dari saringan besar lah kemarin lah. Kayak P3, PSI, dan kemudian ini agak sedikit terancam di tepi jurang misalnya, yang hampir tidak lolos misalnya. Nah menurut Mas sendiri, mereka ini akan banyak diuntungkan atau mungkin semakin dalam aja jatuhnya? Itu tergantung. Kalau dia punya sumber daya potensial, sumber daya itu kan tidak harus uang ya, jaringan organisasi dan lain-lain gitu, ideologi, mesin ideologi yang masih potensial, itu saya kira dia punya peluang. P3 misalnya masih banyak resources yang dia punya walaupun tidak termanage ya, untuk kemudian ikut pemilu dan kemudian lolos parlemen, bahkan ikut mempunyai calon presiden misalnya begitu. PSI ada kemungkinan gitu ya. Partai Buruh saya kira juga punya, tapi kan kita tahu ya, entitas sentimen kelas itu di Indonesia kan udah lama pudar sehingga susah gitu ya, sulit mengkonsolidasi. Walaupun kalau dari data demografi gitu ya, data tren penduduk gitu ya, jumlah kelas menengah menurun. Ya, aspiring middle class atau kelas menengah yang jatuh miskin atau sedang berusaha menjadi kelas menengah luar biasa meningkat. Ya, 130-an sekian gitu ya. Terus kemudian yang miskin itu juga masih tinggi, 25 jutaan sekian. Kelas menengahnya 47 sekian. Idealnya itu kan segmen partai-partai kayak gini, tapi nyatanya kan orang susah percaya daya tariknya gitu ya, untuk memilih partai yang seperti ini. Karena apa? Sentimen ideologi kelas itu nggak ada, udah lama hilang. Ya mungkin sentimen agama yang masih muncul. Ya, dulu kan sering ada anekdot gitu ya, di Jawa Timur kenapa PKB itu selalu juara satu gitu. Karena melihat PKB itu bukan karena PKB, tapi logo NU-nya itu yang penting. Itu luar biasa gitu loh. P3 beberapa juga begitu juga kan kita lihat. Jadi agama itu juga masih punya daya tarik ya di partai-partai dengan basis seperti itu. Nah partai-partai yang lain rata-rata kesulitan. Partai-partai yang nasionalis sekuler itu pasar yang sangat sangat crowded ya. Istilahnya kalau dalam bisnis itu red ocean dia. Ya luas tapi luar biasa pertarungannya kan gitu. Susah sekali gitu. Nah, blue ocean-nya apa Mas? Kalau di Indonesia itu blue ocean-nya menurut saya masih belum jelas. Ada sebenarnya, tapi dalam konteks monumental ketika red ocean-nya jenuh. Misalnya tren munculnya populisme baru di era Jokowi itu. Dan orang itu misalnya tidak terlalu suka dengan elit yang ini, muncul figur-figur perlu orang baik untuk ditokohkan dan menjadi elit gitu. Nah Jokowi kan diuntungkan momentum itu sesungguhnya ya, periode awal gubernur, wali kota, kemudian capres periode pertama gitu, walaupun 2 tahun terakhir berbalik arah gitu ya. Ini orang baik masih baik apa enggak, banyak orang tanya-tanya kan gitu kan. Nah kok kita mendorong populisme tapi yang lahir dinasti politik gitu ya, yang kemudian dekat sekali dengan oligarki ya kan gitu kan, orang kemudian pada bingung kan di situ gitu. Nah ya saya kira, tapi paling enggak kalau kerannya dibuka dengan tidak adanya presidential threshold ini, berbagai kemungkinan tuh selalu terbuka, akan ada tokoh-tokoh baru. Kalau di zaman dulu itu masih ingat ya, Satrio Piningit. Nah, artinya kan kita tidak tahu siapa orang itu gitu loh. Tapi selalu dimimpikan seakan-akan selalu ada gitu. dimimpikan dan tiba-tiba muncul, walaupun kadang mengejutkan dan terakhir membingungkan juga bisa gitu loh. Jadi ya inilah kehebatan partai untuk menghunting tokoh, kemudian menyeleksi, bahkan menciptakan tokoh itu akan diuji. Menciptakan masih mungkin dong. Ini masih berapa, masih sekitar 4 tahun lebih kan. Artinya masih ada peluang untuk itu. Kan kita itu jangan salah dalam politik itu. Coba kita lihatlah banyak foto aja lah. Foto-foto tokoh itu berubah. Lihat foto Pak Jokowi jadi wali kota dulu, ketemu Bu Sri Mulyani kayak apa ini. Sekarang
kemarin-kemarin itu seperti apa udah berubah kan, ya. Wawancara-wawancara di media sosial bisa kita lacak perubahan-perubahan itu. Jadi tokoh itu juga bisa berubah, termasuk posisi dia di panggung politiknya, di arena politik, dan juga tingkat elektabilitas dia juga. Jadi ada momentum-momentum tertentu yang kadang-kala memungkinkan akselerasi elektabilitas itu luar biasa. Ya, ada kalanya juga stuck. Ya kita ingat lah Mas Ganjar awal-awal kan, wah ini tinggi, gitu. Tiba-tiba udah stuck kan gitu. Anies juga gitu kan, wah ini alternatif gitu waktu Pilpres kemarin kan. Tiba-tiba juga mentok kan gitu. Jadi ada juga yang seperti itu tuh akan selalu terjadi. Nah, partai-partai harus canggih gitu ya. Nah, kalau bekerja dengan sistem modern tentu membutuhkan riset, konsultan politik kan gitu. Ya termasuk PRC ini kan gitu kan. Tapi kalau mengacu ke pilkada kemarin itu banyak yang percaya botoh. Orang-orang yang mencari pemilih dibandingkan survei. Nah itu kan artinya dunia politik kita juga belum sepenuhnya modern sebenarnya ya. Ini juga menjadi tantangan tersendiri sesungguhnya ya dalam mengelola atau memperbaiki demokrasi kita. Itu kira-kira Bu Meri. Terima kasih Mas Nyarwi. Ini kayaknya kita kuliah politik 4 SKS nambah. Karena kita juga menemukan banyak hal-hal yang sebetulnya perlu penonton PRC juga ngerti soalnya seluk-beluk presidensial threshold ini sebetulnya Mas ya. Dan bagi teman-teman yang masih berniat maju kemudian bikin partai, ya sudah persiapkan saja proposalnya, bikin briefnya dari sekarang, siapa tahu publik tertarik. Ya, oke. Mas Nyarwi, terima kasih sudah datang di podcast kami. Ya.